Hai guys, jadi due to popular demand karena kalian sudah mengetik angka 1 waktu lagi collab di channelnya Kakak Ludov 06 ini. Terima kasih. Iya, kita kembali lagi untuk membawa topik-topik yang menarik nih. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekebon buat kalian yang masih nontonin channel ini. Dan di video kali ini, saya sama Kakak Ludov 06 mau ngobrolin toko hobi dan variasi barangnya tuh apa aja, terus variasi harganya juga dari range tahun 2004 sampai tahun 2014. Seperti yang mungkin kalian sudah tahu, distributor Gunpla di Indonesia tuh kan ada dua ya. Yang satu yang merambah di retail mall, satu lagi buat ke toko hobi. Experience jalan-jalan ke hobby shop zaman dulu jelas beda sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu barangnya lebih variatif dan lebih Beragam-ragam sih maksud gua. Jadi dari toko satu ke toko lain tuh nggak sama semua kayak sekarang gitu. Jadi misalnya kalau sekarang kan kita bisa lihat kayak toko A sama toko B tuh kayak lu lihat barangnya sama semua nih, kayak oh MGSD ini ada, MGSD itu juga ada gitu. Cuman kalau zaman dulu tuh ada toko misalnya yang kayak toko A nih jualan HG apa gitu, toko B belum tentu jual HG itu, tapi dia jual mungkin kayak action figurnya bahkan. Jadi yang kadang perbedaannya tuh bisa agresif banget gitu. Benar banget. Dan kali ini bakal bahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Karena kita berdua dari kota yang berbeda ya. Saya Jakarta. Saya dari Bandung dulunya. Jadi mungkin akan membahas si toko hobi ini dari awal kita menggundam lah ya. Sampai tahun 2014-an sebelum satu distributor tadi ya. Kakak Ludov sudah berhobi berapa tahun? Kalau bener dive in banget 2004. Cuman harusnya sih kalau dikenalin Gundam dari bapak gue sih tahun 98 ya. Oh banget. Gitu. Cuman mulai serius Gundam lagi 2004. Bagaimana kok bapak sendiri? Sama kayak saya. Saya juga awal-awal 2004. Berarti kita on the same boat ya. Bisa ya zamannya sama lah, zaman-zaman Gundam Seed. Buat kalian yang mungkin pengen tahu cerita kita awal berhobi kayak gimana, kalau saya ada di video yang ini, kalau Kakak Ludov ada di video yang ini. Ntar dicek aja ya. Jadi yang pertama kali saya mau bahas adalah apa perbedaan toko hobi zaman dulu sama zaman sekarang. Sedikit ngebahas ya. Kalau yang tadi saya bilang sekarang tuh toko hobi ada 1-2 distributornya. Sebenarnya distributor satu lagi tuh udah dari dulu ya, itu yang ada di mall-mall gitu. Kalau yang satu lagi kan bisa dibilang relatif baru sekitar tahun 2015-an ke atas. Saya nggak tahu tuh exactnya berapa, tidak politically correct juga. Jadi kalau kalian punya informasi yang lebih akurat, bolehlah di-share. Cuma seingat saya waktu awal-awal ada SNI, itu aturan SNI. SNI, mainan harus SNI ya. Harus SNI semuanya. Ya, semua berubah gitu. Jadi kita bakal bahas barang-barangnya mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2014-ish lah. Terus beserta harga-harganya juga, terus kayak barang-barang yang menariknya apa aja. Pertama, kita dengerin dulu ceritanya dari POV orang Jakarta nih. Jakarta kan maksudnya harusnya lebih lengkap ya barangnya dibanding ibu kota. Iya, yang lain gitu. Paling banyak pasti Gundamnya. Gitu. Aksesnya mungkin kalau daerah lain entah itu telat atau kurang lengkap, tidak tahu juga. Mungkin kalian yang punya cerita yang sama bisa sharing-sharing lah di kolom komentar. Jadi gimana Kakak Ludov 06? Gue mulai di tahun 2004 berarti ya. Kalau 2004 itu kan kita masih, ya waktu awal-awal gue kenal Gundam kan juga pasti kita kiblatnya lihat di department store dulu lah ya. Bener. Let's say kayak Metro, nggak apa-apa ya sebut ya? Metro. Ya mall lebih aksesibel lah ya. Harga barang-barang di department store lah kita serang ngeliatin gitu. Oh ini dulu memang lengkap tuh, sampai ada sebuah toko yang menurut gue cukup legendaris, yang mungkin anak-anak Jakarta mesti ngerti. Yang namanya adalah G-Base. G-Base, Gundam Base? Iya, jadi dulu Gundam Base itu sempat ada, cuman bukan Gundam Base ya, mungkin kita dulu bilangnya G-Base, cuman ya technically ya Gundam Base aja gitu. Jadi dulu itu ada sebuah toko yang benar khusus jualan Gundam, namanya G-Base. Dia itu di Pondok Indah. Di Station yang gede banget itu. Iya. Kan? Pernah dulu ke situ, sumpah. Nah, sebelumnya gue udah sempat jelasin ya, karena dulu Gundam tuh nggak sebesar sekarang, jadi ya event-event Gundam tuh memang nggak banyak di sana kan saat itu. Cuman ya ada lah di situ gitu. Segala macem, gue bisa bilang merchandise Gundam dari action figure sampai model kit tuh ada semua lah di sana ya. Cuman ya harga mall lah ya berarti. Harga mall. Jadi ya mungkin ya mahal lah jatuhnya lah. Relatif lebih kan, tinggi. Iya gitu. Mungkin bisa bilang kayak feeling graceful karena
kita dulu sempet ngerasain kayak ibaratnya kayak G-base-nya, Gundam base-nya sekarang lah gitu. Cuman ya dengan harga yang mahal aja gitu. Nah, balik lagi yang ke soal department store, karena kita juga nggak tahu knowledge apa-apa soal Gundam atau Gunpla ya. Jadi kita ngeliat barang-barang itu kan semuanya dari department store kan. Jadi kita ngeliatnya Tidak ada internet. ya tidak ada internet juga. Dan 2004 lalu Majalah nggak sih? majalah, nah itu gue mulai tahu toko-toko Gundam, variasi-variasi toko-toko hobi itu di majalah. Kadang kan mereka itu suka masang iklan di majalah-majalah Bener, gitu. Animonster sebut aja. Respect. Oh ya, Shout out. respect Animonster gitu. Yang gue paling inget yang paling sering masang iklan itu namanya Fantasy Hobby Shop, kalau ada yang tahu. Fantasi Hobby Shop. Iya. Nggak tahu jujur. Jadi dia itu punya toko di STC. Sekarang sih udah nggak ada ya. Cuman saat itu dulu pertama kali ya gue tahu kayak toko hobi itu yang variasi Gundam lebih banyak, terus harganya lebih cheap. Ya di situ gitu. Jadi mungkin bisa bedanya tuh 20-30%. Kalau misalnya sampai parah pun tuh bisa sampai 50 tuh biasanya tuh MG itu gue inget banget. Lu inget gak sih? Ini yang paling gue inget banget adalah dulu itu gue boleh ngomong gak ya? Jadi Boleh, kalau enggak juga ntar disensor aja. dulu tuh gue sempet kepengen banget MG God Gundam, Fighting Action God Gundam. Di department store itu harganya 15.000. Lu bayangin di tahun segitu. Iya. Yennya dia 2.500. Mereka masang harga 15.000 kan kayak men mahal gitu. Sementara di toko-toko hobi mereka berani jual dengan harga 250.000. Red kali 100 lah ya. Ya, tahun 2004 pasti red kali 100 kan gitu. Nah, habis itu dari situlah gitu kayak mulai kayak pelan-pelan gue mulai meninggalkan department store nih, harga-harga di department store Karena udah tahu ada toko hobi. Udah tahu toko hobi itu memang selain variasi Gundamnya banyak, harganya juga banyak yang sangat terjangkau gitu. Dulu sih itu toko sangat accessible ya. Jadi gue kalau let's say kalau misalnya gue ada acara khusus kayak lagi ulang tahun atau enggak lagi ada lebaran gitu ya, duitnya tuh biasanya dipakai ke sana semua tuh. Ke STC semua tuh. Gitu, buat ngabisin buat di Gundam tuh di sana semua tuh. Terus itu sampai tahun berapa? Si Fantasi itu. Ingat nggak? Lumayan. Dia tuh lumayan bertahan lama tuh. Yang berapa ya? 2004 tuh kan gue pertama kali tahu. Terus saya sampai 2010, 2012 tuh dia masih ada tuh. Gitu. Gundam Age lah ya. Cuman yang gue inget dia pas di akhir-akhir tokonya buka tuh dia lebih sering jual SD G Generation. Karena zaman dulu waktu gue zaman gue ngoleksi G Generation tuh dia tuh yang paling gila variasinya, yang paling aneh-aneh lah gitu. Jadi yang kayak yang di toko A nggak ada tuh, terus gue cari-cari di mana-mana nggak ada di situ kayak itu surgawi banget nggak sih rasanya? Banget. Nemu sesuatu yang pengen, yang aneh gitu kan? Iya, gue tuh itu yang gue nyari banget tuh. Lu tau gak sih SD Crossbone Gundam tuh ada, tapi bukan yang sekarang ya, bukan yang SDCS kan, yang kecil banget segini tuh. Dia tuh ada cetak ada variasinya yang Crossbone 1 sama Crossbone 2. Wah, itu kan dulu tuh susah banget nyarinya kan. Gue tuh sampai rela yang unit 2 tuh gue rela order di internet karena gue sampai waktu itu nggak nemu tuh si unit 2 tuh yang Crossbone. Tapi yang unit 1 gue dapet di toko itu. Karena itu selangka itu tuh. Toko kedua ada lagi nih yang gue inget nih. Kalau kalian tinggal di daerah Brawijaya, sempet ada toko hobi tapi gue lupa namanya. Cuman waktu itu gue pertama kali itu di sekitar tahun itu juga tuh 2004 juga tuh dia itu jual HG-UC sama HG yang 100. HG apa? Sorry? HG 100. HG 100. Oke. Wing Zero Custom. Dulu namanya masih Wing Zero Custom ya, bukan Wing Zero EW. Bukan EW. Ya, itu. Dulu tuh masih itu. Terus custom. Terus itu ketahuan banget dia tuh memang specialized Gundam. Jadi tuh begitu lu buka toko, begitu masuk ke tokonya tuh di kanan kiri interior tokonya tuh udah ada kayak poster Gundam yang dipigurain gitu, kayak oh ini kayaknya emang yang suka tuh emang Gundam banget nih gitu. Enggak, itu tokonya di mana? Di mall atau di mana? Pinggir jalan gitu? Enggak, jadi daerah Brawijaya ini ada sebuah daerah distrik gitu ya, isinya tuh kayak
ruko-ruko kecil yang ruko-ruko lama lah gitu. Nah, di sana tuh lu tahu Cosmo nggak? Supermarket Cosmo. Nggak tahu, kan Jakarta. Di Bandung nggak ada soalnya. Jadi dulu tuh ada supermarket namanya tuh supermarket Cosmo. Dia ini supermarket khusus barang-barang Jepang. Kalau sekarang tuh mungkin kayak papaya. Tepat di sampingnya tuh gue lupa sampingan apa samping kiri, cuman dia tuh menjual ya itu Gundam, bener literally Gundam semua gitu. Sempet jajan nggak? Enggak, karena ya apa jauh itu? Apa tuh? Tidak aksesibel tokonya. Iya, yang pertama jarang lah ya, jarang. Iya, yang pertama tidak aksesibel, kan masih budget anak SMP ya, jadi. Oke, very understandable. Jadi kalau pakai uang jajan anak SMP itu kayak tidak dapet tuh gitu. Ini salah satu yang menurut gue cukup legendaris. Salah satu toko yang yang saat itu gue kenal, yang mengenalkan gue dengan Gundam, dan orangnya sampai sekarang gue bisa bilang gue kenal sama ownernya lah gitu. Dia adalah White Base. Tahu, kalau itu tahu. White Base, maksudnya legend satu legend lah itu di zaman itu kan. Jadi waktu itu gue taunya bukan dari majalah, tapi saat itu gue sempet main forum kan. Forum Cafe Gaul, Cafe Gaul. Nah, ownernya ini nih kebetulan juga main di forum itu. Jadi kadang kan kalau dulu kan kalau orang jualan barang kan juga ada kayak thread-nya sendiri gitu kan. Benar. Kayak update toko-toko ini gitu. Nah, dia ini ada nih. Nah, ya dulu FJB-nya tuh bukan di Facebook tapi di forum, kayak Kaskus, gitu. Cafe Gaul gitu-gitu lah ya. Betul. Nah, kalau White Base ini tokonya gue bisa bilang sangat tidak terjamah dari gua karena lokasinya sangat jauh. Cuman selection-nya dia tuh banyak banget, maksudnya beragam, dan gue sangat inget dia tuh soal update barang dia yang paling cepat saat itu. Itu tahun berapa? Sama 2004, 2005. Oh, dari 2004-an ya? Gue nggak tahu, cuman kan gue kenal Gundam. Tahun segitu udah ada berarti. Udah ada. Saya taunya White Base tuh ya zaman awal-awal internet aja, kayak 2011 tuh baru tahu tuh. Iya 2004 sih gitu. Karena waktu itu gue inget banget, gue punya core memory saat itu. Jadi di awal-awal gue kenal Gundam, gue sama bapak gue dianterin ke sana. Gue ketemu sama si Om Robi itu di tokonya langsung kan gitu, dan gue diajarin sama si Om Robi caranya ngerakit Gundam gimana, terus caranya ngecat Gundam tuh kayak gimana. Jadi technically ya dia juga mentor gue sih. Mentor gue dalam merakit Gundam dan berhobi Gundam tuh sama si Om Robi gitu. Itu tuh gue inget banget, seharian tuh gue dalam di hari Minggu tuh gue ngerakit seharian sama si Om Robi sama temen-temennya itulah di toko itu lah. Jadi ada core memory itulah gitu. Terus orangnya juga ramah, dan ya mungkin karena orang satu hobi ya, jadi kayak ngomongin Gundam tuh kayaknya enak gitu, dan ngeblend aja itu. Tapi dulu umur berapa itu? Gue SMP waktu itu. SMP masih bocil, udah sama yang lebih tua lah ya. Oh, iya. Behave nggak itu pertanyaan? Behave sekali. Iya dong. Ngomongnya pakai om atau bro? Ay bro. Om dong, maksudnya. Om lagi lah kali. Kayak nggak punya adab gue. Makanya ini agak nyeleweng keluar ya, cuman memang kalau orang-orang zaman dulu tuh lebih respectful sih. Gue sangat kerasa bedanya. Kerasa. Oke. Kalau White Base nih gue inget dia tuh cabangnya banyak tuh. Dulu tuh sempet yang pertama kali itu kan di daerah Jakarta Utara ya, itu tuh utara apa pusat ya, pusat menuju utara lah pokoknya itu kan lumayan jauh ya. Terus cabang lainnya itu di Jakarta Barat, dan tidak terjamah juga nih, tidak accessible juga tuh. Jadi agak susah tuh. Jadi nggak jarang lah gitu. Cuman kita gue sama Om Robi itu biasanya lihat keep in touch-nya ya di forum. Kalau mau tahu barang-barang terbaru atau apa ya di forumnya itu kita ngeliat ada barang apa nih yang baru gitu-gitu. Terus itu sih paling sih. Kalau saya White Base yang paling ingat ya itu kayaknya udah zaman Facebook deh. Dulu mereka jual, maksudnya kan Gundam Age tuh nggak laku ya. Itu Paktos, The Paktos. Iya, The Paktos nggak laku. Makanya kalau sekarang bilang kayak Legilis, Rare atau apapun let's say Gundam Age yang rare, Bakto, Zedas, Gafran gitu-gitu. Gue baru inget lagi. Bakto tuh Gafran yang gendut kan? Betul, yang hijau itu lagi. Ya itu Gundam Age itu kan tidak terlalu populer. Nah, Zedas, Zedas juga sih. Zedas yang hitam. Iya. Nah, saya tuh beli Gundam Age di White Base itu tuh.
Rate-nya kali berapa? Kali 80. Oh ya? Tidak laku 120 ribuan iya, gitu. iya. Itu dulu tuh mungkin karena Gunpla belum populer yang Yes. dibahas Kakak Ludov ini kan. Jadi ya orang ya mungkin dulu seleranya masih UC, masih Sid. Yang Gundam Age ini kan relatif generasi baru lah ya gitu, nggak ada yang beli. Itu tuh saya beneran beli Zedas, Bakto, Gafran, Edge 3, Edge 3 sama siapa itu yang warna putih itu G-Bouncer. Oke. G-Bouncer itu tuh sebijinya 120 ribu. Wow. Ada Bakto tuh 90 ribu. Ingat banget tuh. Itu beli di White Base tuh. Terakhir tahun 2012-2013an. Oh, itu berarti tokonya udah ganti lagi berarti yang di Mangga 2 sekarang berarti kan? Kayaknya mungkin ya. Iya. Soalnya dulu taunya online aja gitu. Oh, online. Online. Nggak beli langsung. Nggak pernah ke situ juga seingat saya sih. Iya, jadi... ya. Tapi ngomongin Mangga 2, kayaknya mungkin pernah deh. Cuma nggak ngeh kalau itu White Base ya. Soalnya di Mangga 2 ada apa lagi sih? Toko hobi ada lagi nggak? Oh, ada. Itu sempet gue ceritain juga. Jadi di Mangga itu ada di Mangga 2 Square itu ada sebuah toko yang menurut gue magical, tapi dia itu mungkin kita bisa bilang kayak hidden gem. Hidden gem. Enggak, kenapa? Terus. Enggak. Hidden gem ya. Terus jadi dia itu sebuah toko Gundam, tapi berkamuflase dalam wujud toko gesper. Mungkin yang anak-anak lama sangat tahu lah itu toko apa gitu. Tahun berapa? 2009. Kalau gue sih experience-nya yang gue alamin itu 2009 ya. Saya ke Mangga 2 tuh tahun 2009. Bener 2009. Iya. Beli Sanggokuden pokoknya, beli Sanggokuden. Tapi nggak di toko komputer random gitu loh, kayak ruko kecil gitu lah pokoknya. Emang ada, seinget gue ada tiga toko Gundam di situ. Nah, yang salah satu yang menurut gue magical yang tadi tuh. si toko gesper itu kan. Jadi gue inget tuh sama temen gue kesana tuh panik kan kita kan kayak petakiran, jadi panik gara-gara ngeliat di balik gesper tuh toko Gundam semua gitu dan barang-barang gimana Gesper belt gitu kan. Tokonya toko sabuk tuh. Di luar toko sabuk kan. Di luar toko sabuk. Terus begitu kita si ownernya buka apaan? Buka gespernya. Jadi di balik gesper itu kardus Gundam semua. Sumpah kayak lah Gundam semua gitu. Kita panik kan, udah kita beli, udah gitu. Zaman dulu tahun 2009 kan kita masih pakai BlackBerry ya. Jadi tuh kayak akses kayak MyBCA, nggak ada lah M-Banking gitu lah. Ya. Jadi kita kalau mau bayar kan mesti mau nggak mau transfer, kalau nggak ambil duit kan. Dulu masih pakai ini nggak sih? BCA juga lebih ribet, berarti kita mesti bawa komputer kan? Oh iya dong. Okay. Jadi ya mau nggak mau ya kita either ambil duit atau kalau nggak ya transfer, kita kasih bukti transfernya ke orang itu kan. Udah tuh, gue inget banget tuh itu pas kita udah check out, kita ngomongin check out, kita check out barangnya, kita bayar, si ownernya emang siasatnya aja kayak, oh iya saya baru inget ada barang baru masuk, dibukain brek gitu. Itu apa barangnya? HG Gundam Double O, Arke Gundam. Jadi saat itu masih fresh lah ya? Masih fresh banget lah itu. Jadi bener ibaratnya kayak mungkin seminggu baru dirilis Jepang lah gitu. Anjir, udah secepat itu gitu? Iya, mungkin dia hand carry kali ya. Jadi soalnya waktu seinget gue kayak cuma 1-2 unit doang lagi. Jadi gue rasa dia hand carry dari entah Hong Kong atau nggak dari Jepang gitu. Panik lagi, temen gue yang satu panik karena dia kepengen banget si Arke Gundam saat itu kan, karena kan itu villain yang salah satu villain yang badass banget lah gitu. Hot gitu. Dia yang ketar-ketir, ya udah ke sana aja. Beli tapi akhirnya. Beli dia. Ya udah gue ambil duit lagi. Bentar, nama tokonya adalah Elaus. Oh, Alaus. Dia ada thread FJB juga di forum. Dulu juga saya sering beli di Alaus karena Alaus tuh dulu kan curhat. Jadi dulu tuh Alaus tuh saya taunya dari Kaskus. Dia tuh punya FJB di Kaskus kan. Sering beli di situ karena bisa dibilang rate-nya paling murah, kayak 110-an. Dulu saya beli ini, Gadesa kan. Tahu dong. Gadesa dia yang paling cepet. Aneh banget kayak toko hobi yang lain kan belum ada tuh. Alaus sudah ada tuh.
Terus kayak SD Sanggokuden, belinya di kayaknya itu langganan sampai tahun berapa sih? Jujur gak pernah ke toko fisiknya itu. Aduh, gue lupa. 2013 sih seinget gue masih ada ya. Seinget gue masih ada 2013 tuh. Oh itu toko fisiknya Alos tuh di situ berarti. Itu, heeh. Anjir, lucu banget, dulu saya sering banget beli di situ, sumpah. Makanya kayak Iya. Oh, ada satu lagi. Kan yang si Alos nih yang menurut kita tuh magical, tapi ada satu lagi. Itu mungkin terlupakan, tapi gue inget itu malah sebelumnya Elos tuh. Jadi di lantai atas atau berapa, jadi ada satu sama di Mangdu juga. Sama di Mangdu juga. Itu ada semacam kayak toko apa ya gue bilangnya, kayak toko kecil ya, kayak sepetak 2 petak lah gitu kan. Namanya literally toko Gundam. Udah. Toko Gundam. Toko Gundam. Jadi Todam apa toko Gundam gitu dia. Dan rate-nya kali 100. Damn. Tahun 2007 2008 lah. Iya. Sebelum Krismon lah ya. Oh iya. Iya sebelum Krismonnya Amerik. Iya yang Amerik itu. Terus gue inget banget waktu itu gue dapet double Z yen kali ini, double Z Gundam yang lama ya, yang 4.000 yen. MG. 400.000 doang berarti. 400.000. Kayak ya udahlah gitu. Paling murah di sana gitu dapet, dan gue inget banget kok dia seleksinya tuh lengkap semua, dan saat itu gue cukup inget rate yen tuh udah mulai agresif tuh, udah mulai kayak misalnya di ranah online tuh udah mulai 105, 110, 115 lah gitu, segitu tuh udah mulai agresif. Dia tuh berani kali 100 tuh juga. Oke, ya udah gue beli di sana, dan gue dapet wishlist gue juga di sana waktu itu. Itu kan tadi yang di Jakarta. Nah, gimana kalau Bapak Marapoles sebagai penggiat hobi Gundam yang berdomisili di Bandung? Kalau saya dulu ya sama mungkin kayak Mas Ludov ini, taunya kan kayak beritanya dari Animonster gitu-gitu yang sebelumnya sudah pernah diceritakan juga. Nah, toko hobi top of mind-nya orang Bandung itu adalah Vega. Oh, iya. Shout out to the legend yang sekarang juga masih ada sebenarnya. Jadi kalau kalian mau ke sana ya bisa gitu, masih ada tempatnya. Dari zaman SD juga tuh. Dari 2003 udah ada itu mah. Wah, itu mah dari tahun 90-an deh kayaknya. Oh iya? Iya. Oh. Setahu saya Cemiu siapa tahu ada legend-legend atau bekas-bekasnya pelanggan Vega. Boleh sharing ada apa aja sih dulu di situ ya. Saya kan taunya 2004 nih. Enggak, sebenarnya 2002 tuh pernah saya ke Vega, cuma nggak beli Gundam. Ini Vega yang mana nih? Vega. Ranggamela. Nah, jadi dulu tuh Vega tuh ada di Jalan Ranggamalela. Oh iya. Ranggamalela itu adalah tempat paling gaul anak Bandung. Gitu. Jadi dulu tuh kan saya taunya dari almarhum ini Om gitu kan. Kalau misalnya mau beli Gundam di sini nih di Vega, soalnya kan dia tahu kalau Vega tuh ya toko hobi di tempat gaul gitu. Iya. Ibarat kayak apa ya sekarang? Let's say Blok M Square. Yeah. Let's say sekarang kan Blok M ya. Blok M itu kan tempatnya anak gaul, tapi nggak ada toko hobi kan? Bukan nggak ada, mungkin ada ya. Tapi let's say si Vega itu tuh blok gitu. Di antara gaul-gaul itu distriknya anak gaul lah. Itu tuh ada toko hobi satu sendiri, itu lengkap, ada game, ada anime, merchandise apapun, dan itu tuh markasnya Animonster juga kalau kalian tahu ya, publishernya Animonster lah ya gitu. Animonster sama Game Station berarti. Dan majalah-majalah lainnya gitu. Kalau mau beli Gundam di situ, nanti dianterin katanya gitu. Ya nanti dianterin sama Om gitu, sama Om, gue kira si orang Vega yang nganterin barang ke rumah lo. sama Om gitu. Terus ya dia kan sebagai dulu kayaknya dia kuliah deh. Dia kuliah dianterin tuh anjir kayak berasa gaul banget, maksudnya night ride bro gitu. Oh. Night ride, naik mobil sedan gitu kan, sedan dulu kayak keren naik sedan gitu. Ke Vega malam-malam. Terus ya itu beli Buster itu yang saya nabung sekian puluh hari dan ditambahin sama ibu saya supaya beli Buster 1/144 harganya 48.000 itu pertama kali beli di Vega. Nah, yang tadi saya bilang, sebenarnya dulu tahun 2002-an, 2001 2002 tuh saya pernah ke Vega, tapi belinya Digimon dan Crush Gear. Waduh, Crush Gear. Iya. Itu kan duit sunatan. Duit sunatan. Terus kan nggak tahu barang hobi yang lengkap di mana, ya sama direkomendasiin sama almarhum om saya juga di situ tuh di Vega kan. Taunya ya barang-barang Jepang-Jepangan di situ. Nggak tahu ya, mungkin ada temennya yang wibu kali. Zaman itu bisa juga. Taunya ya pernah tahu ya ada wibu tua ya saat itu. Nah, sepanjang saya ingat recall gitu tuh pernah juga di-mention nama Vega tuh waktu zaman saya TK. Waktu zaman-zamannya Digimon Adventure 1 kan. Waktu zamannya Digimon Adventure 1 tuh teman saya pakai gantungan kunci Holy Angemon.
Waduh. Holly Enjemon kan ganteng banget ya, kayak anak TK pakai itu gitu. Beli di mana ini gitu. Terus apa namanya, kayak nggak tahu ini dibeliin kakak di Vega gitu kan, tapi dulu nggak tahu ya Vega tuh di mana gitu. Vega tuh nggak tahu di mana. Oh ternyata di situ. Sama satu lagi ya zaman-zamannya Tamiya, tapi kayaknya itu udah menggundam deh gitu. Ya itu mau nyari Tamiya juga. Tamiya yang merek Tamiya ya, maksudnya mini ada yang Tamiya di Vega juga sama kayak gitu. Dulu tuh Vega kalau tahun 2004 awal ya itu harga mall deh. Vega tuh harga mall. Harga mall. Jadi kayak Buster tadi 48.000 itu harga mall. Terus HG Buster juga 130.000 harga mall. Tapi tidak bisa dipungkiri, maksudnya Vega tuh salah satu yang selection-nya paling banyak gitu lah. Dibilang update di detik itu juga enggak, tapi ya mungkin tadi karena tidak ada knowledge yang berlebih ya, kayak taunya kan patokannya Vega aja gitu kan ya. Taunya patokannya Vega aja, jadi ya jajannya di Vega terus gitu loh. Sampai pada akhirnya direkomendasiin sama tetangga saya yang lain, katanya kalau mau beli tetangga lu kelihatannya penghobi banget ya. ada lagi beda tetangga. Jadi let's say kayak tetangga ini tuh tetangga OG yang mengenalkan saya ke Gundam tuh emang Vega banget lah gitu. Dulu kan beli CD Gundam juga di Vega kan. Ya, dia jualan CD gitu kan, CD anime gitu. Fansub ya. Fansub itu. Terus tetangga saya yang satu lagi itu tetangga season 2 lah, let's say gitu kan, baru kenal ya. Baru kenal tiba-tiba dia ngasih tahu kayak kalau mau beli Gundam di Adante katanya. Ya yang daerah Bandung Lama. Iya, Braga. Ya. Braga. Jadi dulu tuh tetangga saya itu SD-nya di SD Merdeka. Kalau kalian tahu SD Merdeka tuh deket inilah rel kereta, bukan rel kereta, Bank Indonesia tuh. Kartika Sari? Enggak, jauh ya? Dago. Jadi ya deket situ. Jadi kalau mau ke Adante tuh real tinggal jalan gitulah. Jalan sekilo mungkin lah. Jalan sekilo. Terus dia tuh ngasih tahu harga-harganya. Kan saya tahu harga Vega tuh berapa ya. Let's say kayak apa? Fighting action MG? Actionnya itu Wing Zero Custom HG. HG 1/144 si Wing Zero Custom itu kan saya tahu kalau di Vega tuh harganya 120.000. Di Adante itu cuma 80.000. Murah banget. Beda 40.000 tuh zaman dulu lumayan. Zaman dulu mah agresif itu. 40.000 tuh kalian bisa beli Hawkband 2 biji. Benar. Bento spesial, lebih spesifik Bento spesial 2 biji itu. Bedanya kan kalau zaman sekarang mungkin 100.000 ya gitu ya, lumayan kan ya. Itu bedanya segitu sama HG Gundam Seed itu yang kalau di mall 199.000 itu tuh di Adante cuma 150.000. Sebenarnya mungkin pronunciation yang benernya AMT gitu. AMT. Cuma kalau saya sih ngomongnya Adante aja dari dulu gitu. Nah, udah ya. Nggak pernah ke si Adante itu, tapi tahu. Kenapa tahu? Lagi-lagi shout out tuh almarhum om saya. Dulu pernah ke Adante. Cuma beli Tamiya. Belinya Tamiya. Nah itu mungkin kayaknya ada temennya om saya yang wibu juga, kayak kalau mau beli ini di Adante. Kan nggak tahu ya. Jadi dulu pertama kali saya beli Tamiya yang merek Tamiya itu di Adante itu tuh. Tapi nggak tahu kalau ada Gundam gitu-gitunya. Baru tahu tuh tahun 2005. 2005 itu tuh anjir inget banget. Wah, ini core memory banget. Kayak habis jemput ibu saya dari mana? Dari stasiun kalau dari stasiun Bandung tuh itu relatif dekat lah ke Braga. Terus saya tuh minta mau ke toko itu gitu. Nah, Kakak Ludov pernah bahas kalau misalnya orang zaman dulu ada yang scratch build siapa? Testament itu. Tahu ada di mana? Di toko itu, di displaynya. Jadi bayangin bocil kayak tek. Terus tiba-tiba ngelihat di sini, anjing apa ini keren banget, warna merah Gundam Seed. Kok testamentnya merah. ZGMF X berapa sih testamen? 12 ya? Anjir, 12. Ketahuan gue nerd. Bayangin kalian sebagai bocil, ini merinding ini jujur nih, merinding nih. Sebagai bocil ngelihat display itu kayak anjir, keren banget. Apa nih Gundam Seed, kan nggak tahu ya, taunya Providence kayak gitu-gitu kan. 12A apa ini? Baru taunya setelah udah gede, anjir ternyata itu tuh testamen. Dan ternyata scratch build yang testamennya. Dan gue ini Crazy sedikit insight kan, gue punya kenalan juga kan yang scratch build itu siapa kan. Maksudnya orangnya gue lupa namanya siapa, cuman gue dikasih tahu kalau dia itu basicnya dari MG Freedom. Yang versi 1 ya gitu. Kayak amazing aja gitu, kayak dengan teknologi tahun 2004. Perlu diingat nggak 2003 itu. 2003 berarti ya. Yakin lah 2003 2004 kecil lah gitu. Ya mungkin yang paling canggih satu tuh plaplet
dan skill aja. Skill aja udah murni udah. skill aja gitu. Pure. Wah, kalau kalian lihat bentukannya itu bagus banget, sumpah. Iya. Serapi itu. Gila sih emang kayak gue sampai speechless sekarang ya kayak gue inget kayak itu pertama kali kayak gue wondered banget kayak wow, ada ya orang bisa bikin kayak gini ya gitu, kayak gila sih emang sih. Nah, terus pertama kali saya ke Adante itu sepanik-paniknya ada banget. Karena pertama kali masuk toko cukup kan masih bocil ya dulu, masih SD gitu. Terus nanya kayak ada HG Gundam Seed nggak ya? Tahu pertama kali dikasih apa? Disodorin gaya Andrew Waldfeld. Anjir. Yang tidak ada sekarang di udah nggak ada ini. Sekarang udah goib juga sama goib sih. Tapi ntar isu, tenang aja. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, gaya Andrew Waldfeld. Nyari gaya aja dulu tuh di mall kan 199 ya. Ini gaya Andrew Waldfeld, harganya tahu berapa? Red kali 100, 150 ribu only. Jadi kan kayak, ya bocil kan maksudnya reaksinya gitu. Murah banget. Diucapkan secara verbal. Dan ada excitementnya gitu loh. Kayak murah banget gitu. Emes ya, itu tuh di toko lain nggak ada. Di Vega, di mall kayak gitu-gitu nggak ada. Nggak ada, literally nggak ada. Dan yang lebih duarnya lagi, kokohnya itu, ini juga sudah almarhum kokohnya, respect, shout out lah pokoknya ke koko ENT, mengeluarkan sebuah barang, itu paling baru. Tahu apa? HG Destiny. HG Destiny kan maksud, oh iya suka Gundam Seed ya, ini kebetulan ada barang baru nih, HG Destiny. Itu jujur saya merinding sekujur badan soalnya. Dan lu saat itu umur berapa? SD lah. SD. 9. Dan lu ngeliat HG di sini yang dengan efek sayapnya yang solid dan glittery-nya itu. Wah. Ya, disclaimer dulu. Ini bukan bragging atau gimana. Jadi, waktu ulang tahun tuh saya shamelessly minta 1/100 Destiny ke bapak saya yang lagi sakit. Lagi sakit batu ginjal. Ya shamelessly kan namanya bocilnya kayak nagih ini hadiah ulang tahun, beli tuh 1/100 Destiny. Tahu lah ya udah bagus kayak gitu. Nah, ketika disodorin HG-nya, jadi agak kurang tertarik. Excited, makanya merinding kan kayak, kok ada HG? Tapi 1/100 duluan. Kan dulu nggak ngerti ya. Dikiranya kan dulu 1/144, ya, HG, ada urutannya. 100, terus MG. Ternyata enggak kan ya. Cuma tergantung tahun rilisnya aja. Ngeliat Destiny kayak, ini kenapa dikasih sayap? Ini bagus banget. Dikasih stand base juga. Iya. Terus, tunggu dulu. Stand base-nya saat itu bisa bikin skenario versus sama ini merinding nih jujur. Ya kan? cuma perkara dikasih satu colokan doang. Satu colokan buat showdown Justice. Melawan Justice. Anjir, iya bener juga tuh. Orang gila. Enggak, belum sampai situ. Kan HG zaman dulu kalau dibalik, terus box belakangnya ada promosinya, itulah. Promosi yang warnanya monokrom lah gitu. Iya, monokrom. Jadi kan ketika ngeliat box belakangnya Destiny itu, saya tuh kaget. Soalnya kayak, lah ini ada HG apa ya dulu lupa, HG Legend atau HG apa ya lupa. Ya pokoknya ada line up yang saya tuh nggak tahu gitu. Di toko hobi soalnya nggak ada, di Vega kayak gitu-gitu nggak masuk. Kok ada HG ini gitu. Aneh. Ya pokoknya kurang tertarik. Yang paling tertarik tuh itu HG gaya Andrew Waldfeld. Kan gara-gara udah teriak murah-murah gitu yang sebenarnya tidak ada rencana buat beli, ya cuma buat lihat-lihat doang. Ya orang tua saya mungkin malu atau kayak gimana. Jadi mau nggak mau kan beli ya, mau nggak mau beli. Gitu. Terus si kokonya juga sedikit ngobrol banyak kayak nanyain nih ya. Ini sumpah core memory banget kayak nanyain pertama kali itu kalau ngerakit Gundam berapa lama gitu. Terus saya jawab 2 jam gitu. Wah cepet banget ya kalau saya ngerakit 2-3 hari gitu. Dulu kan nggak ngerti maksudnya kenapa rakit Gundam lama banget. Karena tinggal dipotek dari runner. Dulu kan saya poteknya dari runner ya, bocil gitu. Nggak pakai gunting. Terus ternyata ada proses repaint, ngamplas kayak gitu-gitunya yang ternyata ada ininya bla 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 gitu. Terus ya itu langsung nunjukin si testamen tadi gitu. Nunjukin ini kalau misalnya yang kayak gini bikinnya lama banget nih, bisa berbulan-bulan gitu. Oh gitu ya. Akhirnya itu adalah insight pertama saya buat gunpla building yang proper yang gitu. Deep. Yang lebih deep lah ya gitu. Cuma nggak Elite Lord ngasih taunya kayak ada numpatnya tuh, itu sim lainnya ini. Nggak kayak gitu, beneran kayak mengayomi lah vibes-nya ya. Iya. Beneran. Sampai sini paham ya. Iya, talking with real people tuh vibes-nya beda ya kayak gitu. Setelah saat itu ya saya jadi beli terus di Adante, di ENT ini karena emang semurah itu bro, harganya bro, red kali 100 itu paling
bisa saya bilang paling murah se-Bandung. Cuma kalau kata teman saya sih debatable ya. Karena dulu di Vega tahun 2002 ke bawah tuh katanya murah juga, tapi saya nggak tahu ya karena kan tidak ngikutin ya. Mungkin kalian yang lebih tahu atau ada yang pernah ngerasain jajan di sana, bolehlah sharing-sharing di komentar. Terus toko hobi selanjutnya adalah sebenarnya sekarang mereka masih ada, cuma udah nggak dagang Gunpla gitu-gitu lagi. Ya itu adalah Animart. Tahu Animart? Pernah denger? Bentar, tunggu bentar. Dia di Ciwok nggak? Ya bener. Oh oke. Nah, Gue pernah kesana juga tuh. Ya, jadi Animart itu menurut sejarahnya, ini saya nggak tahu sejarah exactnya gimana. Cuma dulu tuh Animart tuh ada di sebelah Aston Hotel Cihamplas. Dulu itu Animart pertama tuh di situ. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah tertipu. Bener tertipu. Gimana? Jadi di Animonster itu tuh kan lagi ada rubrik Tamiya ya. Oke. Kan gua dulu Tamiya banget nih gitu. Ngumpulin duit, mau beli Tamiya. Spin Cobra mechanical detail kayaknya itu Tokichi punya. Pertama kalinya saya engage dengan mechanical detail tuh kayaknya itu deh di Tamiya. Bukan yang Tamiyanya, yang mechanical modelnya tahu kan? Yang kayak MG. Ya. Kayak gitu. Kan ya Spin Cobra tuh berarti. Dan Spin Viper ada 2 tuh. Iya. Tapi Spin Viper ada ininya, ada yang versi mini 4-wheel dah. Ada, betul. Spin Cobra juga ada, tapi ntar tahun-tahun berikutnya. Pokoknya di katalog Animonster itu kan ngeliatin nih. Ini banyak. Terus kalau misalnya mau mendapatkan ini, belilah di Animart ini gitu. Di Animart situ kan. Terus kayak, emang ada ya gitu. Sumpah saya sampai minta saya lupa nama mallnya itu, lupa banget nama mallnya apa. Ciwok bukan ya? Bukan, belum ada Ciwok dulu. Oh, oke. Sebelah Aston Hotel itu ke mall situ, terus kayak mana ini tokonya kok gak ada. Padahal udah ngarep sebagai bocil bisa beli wishlist gitu, gak ada tokonya gitu. Nah, terus gak ada. Kok dia berani? Ternyata itu majalahnya udah lama gitu. Let's say majalah tahun Abang satu ini. Let's say majalah tahun 2002, saya kesana tuh 2004 lah. Itu mah salah lu. Iya. Ya kayak gitu, jadi gak nemu. Nah baru tahu tuh itu setelah ada Ciwok, ada tuh Animart. Animart juga selection-nya mantep banget. Cuma itu sebelum tahu Adante tadi ya gitu. Sebelum tahu Adante tuh lebih mantep Animart. Sebenarnya stoknya tidak sebanyak Vega, variasinya cuma mantepnya tuh kayak ada dulu Eureka 7. Terus ada ini Infinite Justice, HG Infinite Justice tuh. Pertama kali saya lihat tuh di situ. HG Infinite Justice 1/60 Impulse, Freedom, masih wishlist sampai sekarang. Gandamu. Wah, Impulse. Siapa Gundam sorry? Gandamu. Oh, oke. Terus kayak gitu-gitu banyak lah. Soalnya itu tuh Animart tuh bisa dibilang tokonya sama kayak Vega. Toko wibu. Toko kan makanya jual apa? CD, merchandise DVD, anime lah in general lah. Merchandise poster gitu-gitu tuh kalian bisa dapetinnya di toko-toko kayak gituan gitu loh. Iya. Buat Gunpla-nya karena dulu bisa dibilang nggak ada yang bisa saya beli ya. Kan HG juga relatif mahal lah gitu. Pertama kali saya beli SD Freedom tuh di situ tuh. BB Sensi Freedom. Geneo berarti? Betul, yang BB Sensi itu kan harganya cuma 60.000. Dulu 60.000. Red kali 120 kan, tapi nggak ada yang jual lagi dulu tuh. Di mall tidak ada, di Vega tidak ada, di Adante juga nggak ada gitu. Dulu cuma ada di situ kan. Anjir kayak terus langsung dirakit dimainin tuh. Wah, surgawi banget itu kayak kan HG Freedom. The feeling as a kid lu merakit. Iya. Terus yang lebih duarnya lagi tahu ada SD Freedom tuh dari sebuah majalah anak kecil yang gaul. XY Kids. Betul. Astaga ya Allah. XY Kids. Jadi XY Kids tuh lagi meliput tentang Gundam Marker. Oke. Si modelnya tuh itu BB Sensi Freedom itu kan kayak ayo buat Gundam jadi lebih keren. Kayak gitu kan pakai Gundam Marker terus bisa pakai penghapus gitu-gitu. Anjing ini Freedom gila, ini pengen nangis. Bagus banget sumpah. Dengan budget saya yang pas-pasan segitu ya. Itu zaman bocil tuh taunya SD Freedom doang tuh. Terus ada SD Justice dan lain-lain lah pokoknya. Tapi nggak sempet saya beli karena mungkin udah keburu diambil sama orang lah intinya kayak gitu ya. Nah pas udah agak gedean SMP, kalau kalian nonton video review Gelguk saya, nah itu tuh yang saya bilang teman saya yang lumayan sugih jajan tuh itu di Animart situ. Seleksinya bagus karena ada HG-UC, Gelguk, Galbaldi. Bukan Galbaldi, Gaptle. Yang coklat. Yang coklat. Yang bisa berubah bentuk. Betul, yang kayak jangkrik itulah pokoknya. Iya. Itu ada
siapa? Gaplan, Asimar gitu-gitu kan dulu di toko hobi event kayak Vega tadi yang saya bilang tuh nggak ada itu. Adanya di situ gitu di Animart. Jadi Animart seleksinya beda dengan Vega. Tidak seperti sekarang yang kalau tadi Kakak Ludov bilang tuh kita ke toko hobi A B C D E itu hampir sama stoknya karena kan satu distributor ya. Entah zaman dulu cara dapat barangnya kayak gimana, cuma setahu saya dulu tuh distributornya beda-beda. Ada forwarder mungkin dari Hong Kong, dari Singapura, biasanya kayak gitu-gitu kan ya. Kayak gitu-gitu. Okay. Kalau Kakak Ludov sendiri ada nggak pengalaman waktu di toko hobi Bandung atau pernah main gimana gitu? Ada. ANT. Udah emang menurut gue itu dia menarik karena yang pertama dia di daerah wisata itu kan jatuhnya. Betul. Kan daerah Bandung lama kan itu kan. Braga wisata banget itu. Terus kayak out of nowhere kayak di gedung-gedung lama gitu-gitu kan kayak apa ini ada toko Gundam nyempil ini tiba-tiba kan. Tapi itu udah suka Gundam berarti? Udah. Dan itu gue mengencounter si toko ini bener gue nggak tahu knowledge apa-apa. Bentar, lagi ngapain ke situ? Ya, biasa wisata. Jadi gue kan gue kebetulan punya saudara di sana kan. Kagetnya ada banget ya berarti. Kayak lagi jalan-jalan aja gitu tiba-tiba. Pap, kan gue itu kan masih SMA ya kayak Pak bentar ya berhenti situ deh Pak. Kok itu ada Gundam ya gitu. Ada poster Gundam ya gitu. Terus bapak gue kan ya udah bentar tapi jangan lama-lama. Gitu. Terus berhenti kan gitu. Itu gue inget banget kok akhir tahun 2006 kalau nggak salah tuh. Terus lihat yang gue nggak tahu itu baru apa enggak cuman pas gue ke sana tuh lagi lihat kan barang-barangnya gitu terus kayak shit ada yang bagus lagi gitu. Yang gue sangat gue kepengen banget tuh ada Savior Gundam Super 100. Oh, itu ganteng banget. Ya, itu kan desainernya yang ngedesain itu kan bukan yang ngedesain waktu si Bcraft kan jadi proporsinya beda tuh. Udah approach-nya udah anime lah ya. Udah jenjang gitu. Keren banget. Sharpie. Terus model kit itu kan lebih kayak MG kan jatuhnya kan. Kayak, betul. Ini kayak gue beli MG gitu kayak aduh gue kepengen itu. Terus abis itu setelah Savior ada yang gue kepengen ada Stargazer HG. Kayak, itu akhir 2006 bener. Kayak, saya juga beli segitu Desember. Kayak, aduh tuh kan. Udah gitu kan udah ditungguin bapak gue kan. Bapak gue kan paling nggak mau kayak masuk ke dalam toko gitu kan dan tokonya di pinggir jalan banget kan itu kan. Banget itu hook. Yes gitu. Terus gue kan emang anak spoil aja gue gitu. Gue datengin ke bapak gue, Pak. Kan bentar lagi Natal ya Pak. Berarti sama lagi waktu itu kita beli Stargazer ya. Gue itu tuh akhirnya mintanya Stargazer karena sama berarti. Karena saat itu kan ya si Savior Gundam itu 2600 inget gue kan. Kayak gue kan masih walaupun gue spoil saat itu cuman kan masih tahu diri lah gitu. Pak, beliin aku Gundam dong harganya. Wah itu berapa sih? 200.000 apa 180? 180 bener. 180 175 Pak gitu. even gitu. Kan Natal Pak. Ya udah ini kasih debit apa gitu. Ya udah datang gitu. Ambil. Enggak itu kayak contoh masih tahu malu ya. Masih tahu. Iya. Ada dua pilihan tuh kalau gue nggak tahu malu sih. Soalnya gue nggak tahu malu, gue minta Pak beliin Savior. 300.000 doang lagi ya itu. 300.000 itu kayak ya belilah gitu terus kayak ya udahlah karena gue masih kayak anak SMA dan rada-rada tahu diri ya udah Pak beliin Stargazer aja deh Pak. Tapi sampai rumah ya gue langsung gue rakit karena gue excited itu kan gue inget banget dia itu bisa ganti mode kan. Betul, walaupun warna kuning. Iya, walaupun sesimpel ganti stiker doang kan. Stikernya glittering tapi itu perlu ya kayak semi hologram gitu, semi foil lah ya gitu. Dan yang bikin gue excited sama si Stargazer efek partnya. Betul. Seringnya itu kan kayak waduh. Betul. Mewah ya itu mewah. Iya saat itu kan ya apalagi gue anak-anak yang baru 2 tahun ikut Gundam tuh kayak ngeliat efek part tuh kayak anjir kepengen banget gue itu gitu. Mana Sid tuh lagi dimanjain banget sama efek parts dulu Yes itu kayak wah ya itu sih paling yang menurut gue paling berkesan banget sih itu di ENT juga sih. Paling Animart berarti nggak pernah? Animart pernah, tapi gue itu kayaknya kayak cuman beli CD doang deh. CD anime gitu. Wibu. Dan tahu itu yang gue beli apa? Sailor Moon. No. Oh enggak. Ntar gue dikatain ntar. Yes.
CD OS-nya Gundam. OS Gundam Seed yang BGM yang komposernya si Toshihiko Hayashi. Emang gitu? Emang ada di Animart dulu? Tapi bukan. Iya. Mengerti. Market saat itu tidak ya. aware soal Tidak originality. aware, Jadi betul. mereka bikinnya rip aja, Iya. Nero di burn CD aja Bener, gitu. bener. Tadi kan berarti gue menceritakan pengalaman gue, apa yang membuat gue exciting selama gue mencari Gundam di Bandung. Nah, kalau lu sendiri gimana? Kalau lu Ada pengalaman banget. lu Ada mencari banget. Gundam di Jakarta saat itu. Ada banget. Ini satu yang paling memorable ya. Heeh. Satu yang paling memorable. Jadi lagi liburan ke... Jujur saya nggak tahu nama daerahnya, tapi mungkin Kak Ludov tahu ya. Mungkin loh ya, mungkin. Lagi ke situ, terus ada sebuah toko yang mendisplay 100 Justice, Freedom, sama Providence udah di repaint. Saya tahu, saya toko itu. Bener tahu? ITC. Oh, itu ITC. Mangga 2 kan? Mungkin iya ya, mungkin iya. Daerah-daerah situ kan? Iya, mungkin iya. Soalnya Iya. saya nggak tahu mallnya di mana, tapi iya itu maksudnya dulu ITC Mall. orang tua dan keluarga saya tuh mau ke sana ya beli baju atau beli apa lah, nggak tahu lah. Pasti Gitu. ITC sih itu. Terus tiba-tiba kayak kaget di turunan basementnya kalau nggak salah. Pokoknya pinggir gitu tuh ada itu Gundam gitu kan. Aduh, gue lupa nama tokonya apa ya? Iya, pokoknya itu. Si something. Oke, terus Ada nama tokonya. Iya. Tapi tahu harusnya. tahu gue yang ini kan yang toko Gundamnya yang Gundamnya tuh ditaruh di rak-rakan Bener, serubuk-serubuk berantakan, gitu kan. berantakan Iya. pokoknya. Berantakan kayak grosir. Iya. Hampir kayak gitu ya, nggak tahu ya. Mungkin lagi bongkaran barang atau kayak gimana, nggak tahu juga. Terus udah beres keliling-keliling cari baju gitu-gitu. Perintilan ibu-ibu. Ya. Saya minta kayak, mah ke sebelah dong itu ada toko Gundam. Shinra. Gitu. Oh, tapi nggak tahu. Saya jujur nggak tahu. Tapi mungkin teman-teman juga ada yang tahu, boleh di komen. Terutama yang orang tua pasti tahu lah. Ya itu saya ke situ minta, itu agak paniknya lebih panik daripada si Andrew Wolfeld tadi. Itu tuh tahun 2006 dan saya udah lumayan aware sama Gunpla. Jadi saya tuh dulu sok-sokan bisa baca tanggal rilis Gundam tuh. Kan ada kan di manual ya, bulan tahun berapa tuh ada kan. Jadi ketika punya barang yang lebih, bukan punya barang, ada barang yang baru datang tuh kecek lah. Jadi dulu tuh kan Gunpla barang barunya tuh sebulan dari Jepang. Oh, iya. Setuju kan? Ya. Kalau sekarang kan 3 bulan baru datang, dibilang barang baru, harus itu buat belinya kan. Dulu sebulan, men. Makanya saya kesel itu sama Gunpla zaman sekarang tuh karena lama banget masuknya. Kenapa sih Kak lama? Iya, kenapa lama? Itu ya mungkin disensor ya ini kita. Aduh, Ya di situ terus ada paniknya tuh karena ada sebuah Gunpla yang saya tahu dari sebuah pamflet. Jadi dulu tuh kan beli SD Strike Freedom, terus ada pamfletnya seri Gundam terbaru, Gundam Seed Stargazer. Ini kayaknya anime barunya deh gitu. Kan udah aware ya, udah tahu tanggal rilisnya tuh 2026 kapan gitu, lupa lah. Nah, ketika itu tuh lagi bulan Juni. Ada Age Strike Noir. Age Strike Noir yang dapat DVD enggak? Dapat DVD. Itu versi rilis nggak akan tahu kalian dapat DVD kayak gitu kan. Iya. First edition dapat DVD yang isinya katalog gitu, katalog iya. Bandai sama ada sneak peek mau rilis Verde Buster gitu lah. Diliatin AutoCAD-nya gitu lah pokoknya. Serius ada AutoCAD-nya. Kayak gitu. Terus Strike Noir itu tuh kan kayak anjir, apakah gue menjadi orang pertama yang punya Strike Noir di lingkunganku? Lingkungan saya nggak ada gimana-gimana juga sih, coba kan bangga aja gitu. Iya. Terus pas saya lihat manual tuh ya Juni rilisnya. Coba di cross check Juni, saya ingat saya rilisnya kayak ini gimana cara dapatnya? Terus ya, kan kayak kayak dia cepet sih emang. Mah. Tapi ditanya dulu ya harganya berapa gitu. Harganya berapa? 250.000. Wah, mahal banget anjing. Red kali berapa itu? 250, 1.500 ya, itu 250.000 itu kan mahal banget di zaman itu ya kayak. Iya, saya sih sudah tahu diri ya kalau harganya segitu, sudah jelas enggak. Terus carilah, bocil lah kayak nyari alternatif lain barang yang murah. Kan tahu Jinnya Miguel Aiman, tahu kan? Tahu dong yang oranye. Tahu ya, yang tahu.
Itu saya tahu persis kalau itu tuh 1.000 yen. 1.000 yen di Adante itu harganya 110.000. 105.000 gitu. Iya. Jadi kan high chance saya bisa dibeliin itu kan. Ada aja makanya pengen beli apa gitu. Iya. Kalau yang ini berapa harganya? Junio 180.000. Mahal banget kayak. Ya, sudahlah kayak. Terus satu lagi yang barang yang nggak bisa saya beli tapi ngelihat mes di situ tuh adalah 100 Xavier dan Legend. Waduh, mana Legend yang pertama pasti dapat Betul. display base Ini putih. merinding as I speak ya kayak. Dulu ada prototipe dari action base itu pasti kan? Betul, Iya kan? betul. Yang warna clear putih kalau susu. Justice ungu kan. Xavier nggak dapat tapi Xavier kan kayak megang 100 Legend di zaman itu kayak merinding kayak anjing ini bagus banget. Iya. Kan seperti yang sudah saya ceritakan dulu tuh saya ini banget sama Legend sampai harus ranking kan buat belinya. Ini kayak 100 Legend ganteng banget sumpah, ada panel lain gitu-gitunya, ada kabel gitu. Anjing tapi udah tahu gak akan bisa dibeli, nggak nanya juga harganya berapa. Pokoknya saya keluar toko itu apa ya namanya kayak sedih, nangis. Nangisnya tapi nangis enggak minta gitu karena udah tahu nggak akan dibeliin karena nangisnya nangis sadar diri aja sampai pulang ke Bandung tuh nangis kayak nangis terus ditanyain sama saudara saya kayak kenapa matanya gitu kena AC ya gitu. Kan saya tidak terpapar dengan AC ya jadi kan ke Jakarta tuh kena AC gitu maksudnya kayak kenapa kena AC gitu ini gitu tuh padahal nangis nggak bisa beli strike Noir. Itu namanya apa? Shinra sih inget gue pernah kesana nggak? Pernah tapi ya nggak beli. Tapi gue inget gue pernah beli online waktu itu. Tapi memang gue cukup inget harganya memang mahal karena dia fast shipping. Fast shipping betul. Jadi kalau Strike Noir yang tadi datangnya Juni itu harusnya masuk lah ya gitu. Iya. Fast shipping kan itu. Jadi gue inget banget zaman gue SMA tuh gue kan double O emang cinta banget sama Gundam-Gundamnya Tieria ya. Gue itu Desember apa gitu kalau nggak salah itu Serafi keluar, Serafi HG. Wah itu mah yang lagi Krismon sih parah. Iya ya. Iya Krismon itu. Ya, gua biasa kan emang anak manja kan. Pak Donata, Pak. 2 kali kadang. 2008 itu. Tiap tahun kado Natal itu. Tiap tahun ditagih kayak apalagi sih ya nah. Dasar ada rapot merah. Minta guna mulu. Nggak ada ROI-nya lu tau? Nggak ada ROI-nya. Ya udah, tapi dibeliin juga gitu akhirnya. Dapat nih Serafi Gundam gitu. Gue ingetnya 300.000 itu mahal. Soalnya seinget gue yennya aja 1.800 apa 1.500? 1.600 sorry. Iya, kok mahal lah ya. Iya, jadi itu tuh kan Serafi itu lagi Krismon yang USD itu. Kalau di Bandung, dulu Serafi nggak masuk mall. Jadi masuk mallnya tuh ya 3 bulan tadi. 3 bulan atau 4 bulan. Itu pun harganya 299. Di Vega 299, di mall 299. Adante udah enggak ini. Udah enggak update, mulai enggak update. Yang lucunya adalah kan saya tahu ya kalau yang Strike Noir tadi tuh ada tuh di Jakarta lihat Flash and Blood-nya gitu kan. Megang sendiri. Akhirnya keliling Bandung tuh ke semua toko hobi real. Toko hobinya adalah ini udah pernah saya ceritain di video saya. Kelilingnya ke Animart, ke Vega, sama ke Adante. Tiga-tiganya ya jelas nggak ada lah. Maksudnya saya tahu kalau barang bulan Juni itu nyampenya Juli gitu. Tahu betul gitu, tahu betul. Terus ketika ke Vega nih, saya tuh nanya kayak ada Strike Noir nggak gitu. Terus sama si Mas itu kayak agak di nggak ada yang ya agak di nggak ada yang namanya Strike Noir, adanya ini yang namanya Strike Freedom gitu adanya ini Aile Strike gitu nawarinnya tapi Strike Freedom karena Strike Freedom yang paling baru kan HG-nya kan relatif baru lah tuh nggak ada yang namanya Strike Noir. Oh ya udah makasih, padahal saya sudah megang barangnya di Jakarta ada. Terus ke Animart juga mereka nggak tahu. Itu keliling Bandung tuh real, keliling Bandung. Sama satu lagi ke ANT tadi. ANT tahu. Oh ya pasti ya kan. Tahu. Itu kayak Strike Noir ya gitu katanya. Kayaknya yang Gundam Seed baru ya mungkin ntar datangnya bulan depan gitu. Terus kayak gitu. Bisa PO gitu. Nggak bisa nggak tahu ya tapi enggak sih, nggak nawarin PO. Cuma dulu SMS kan gitu. Ntar kalau misalnya barangnya udah ada di SMS ya gitu. Iya, ya Allah. Ya pokoknya
ada masanya saya tuh nge-follow up Adante gitu kayak udah ini belum, udah apa namanya? Udah sampai belum? Udah sampai belum, gitu. Sekali follow up nggak ada, terus minggu depannya ya di bulan Julian itu tuh ada barangnya. Wah langsung ke situ, nerobos hujan itu beneran saya nabung juga sama kayak, jir ini sedih sih kalau diceritain jujur kayak agak tidak kuat. Jadi pas beli Strike Noir itu tuh kan ketemu sama si kokonya itu kan, langganan udah kenal lah, mungkin karena saya bocil yang langganan di situ aja kali ya gitu, kenal gitu. Ketika saya datang tuh lagi hujan, gerimis badai gitu, enggak gerimis badai lah badai, datang terus langsung ngeluarin tanpa saya ngomong, nyari ini ya gitu, pengen nangisnya ada sih gitu. Nyari ini ya gitu. Terus harganya tuh 165.000 red kali 110 red kali 110. Terus sedihnya lagi tuh kayak kan ada cap. Jadi Adante itu dulu setiap beli 50.000 tuh dikasih 1 cap. Kalau udah 10 diskon 10% tuh. Diskon 10%. Terus saya kasih si kartu cap itu diskon 10%. Jadi berapa terus digenapin lagi jadi kayak sekitar 130 atau 140 ribu lah pokoknya kayak dipasin terus capnya yang harusnya dapat 3 jadi dapat 4 atau dapat 5 gitu. Udah hampir setengahnya tuh kayak Cir, jujur itu nangis sih kalau diinget-inget ya. Strike Noir-nya sampai sekarang masih ada BTW. Masih ada. Dapat DVD juga press release kan. Isinya DVD-nya ya itu. Katalog Bandai paling baru. Ada MGF 91 yang ibaratnya bapak gue ini trainer anjing. Nah ini lepas nih. Apa? Kanan kiri ini toko hobi semua gitu kan.